Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan membahas topik mengenai terapi gen dalam pengobatan penyakit genetik yang merupakan bagian dari kajian biologi sel dan molekuler. Melalui video ini, kami akan mengulas secara ringkas namun komprehensif mengenai pengertian terapi gen, jenis-jenis terapi gen, mekanisme kerjanya, serta penerapannya dalam pengobatan berbagai jenis penyakit genetik. Namun, sebelum masuk ke materi pembahasan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4 yang terlibat dalam penyusunan dan penyampaian video pembelajaran ini. Berikut nama anggota kelompok 4, yaitu ada Bella Azahra, Dimas Gia Ananda, Hafiz Pramesti, Jessica Teresa Nadia, Nabila Kusuma, dan juga Sabita Dewi Pramudita. Pendahuluan, rekayasa genetika dalam farmasi memanfaatkan teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan protein terapeutik seperti insulin dan hormon pertumbuhan menggunakan inang E. coli, serta lebih aman dan efisien. Teknologi ini juga merevolusi pencegahan penyakit melalui vaksin rekombinan dan vaksin mRNA yang bekerja dengan menginstruksikan sel tubuh memproduksi antigen secara mandiri. Selain itu, penggunaan antibodi monoklonal dan terapi gen memungkinkan pengobatan presisi dengan cara memperbaiki kerusakan genetik langsung pada tingkat seluler. Inovasi seperti CRISPR CAS9 dan rekayasa jalur biosintetik mikroba mempercepat penemuan obat baru serta optimalisasi produksi antibiotik untuk mengatasi masalah resistensi antimikroba. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan terapi gen dalam konteks biologi sel dan molekuler? 2. Apa saja jenis-jenis terapi gen yang digunakan dalam pengobatan penyakit genetik? 3. Bagaimana mekanisme kerja terapi gen dalam memperbaiki atau memodifikasi materi genetik pada tingkat sel? 4. Apa saja aplikasi terapi gen dalam pengobatan penyakit genetik serta tantangan dan batasan yang menyertainya? 5. Bagaimana regulasi dan aspek etika yang mengatur penerapan terapi gen di Indonesia? Tujuan untuk menjelaskan pengertian dan konsep dasar terapi gen berdasarkan kajian biologi sel dan molekuler. 2. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis terapi gen beserta karakteristik dan perbedaannya. 3. Untuk memahami mekanisme kerja terapi gen dalam mengatasi penyakit genetik pada tingkat sel dan molekuler. 4. Untuk mengkaji penerapan terapi gen dalam pengobatan berbagai penyakit genetik serta potensi dan keterbatasannya. 5. Untuk mengetahui regulasi dan pertimbangan etika dalam pengembangan dan penerapan terapi gen di Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki apa itu terapi gen, kita harus mengetahui gen itu apa. Nah, gen itu adalah protein pewarisan sifat yang berfungsi untuk mengatur struktur, fungsi, serta aktivitas biologi sel. Jika gen kita mengalami mutasi atau mengalami gangguan, maka akan menyebabkan penyakit neurodegeneratif. Nah, penyakit neurodegeneratif ini biasanya menyerang dalam sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita berada di otak dan sumsum tulang belakang, seperti penyakit Parkinson ataupun penyakit Alzheimer. Nah, untuk saat ini, pengobatan penyakit neurogeneratif itu hanya dilakukan dengan mengobati simptomnya aja, serta melakukan fisioterapi ataupun prosedur pembedahan. Nah, kita bisa lihat di dalam pengobatan penyakit Parkinson, biasanya menggunakan levodopa. Levodopa ini berfungsi untuk mengatur kekakuan otot atau tremor kita. Namun, obat ini tidak dapat menembus ke dalam sawah darah otak sehingga tidak mengatasi penyakit ini secara detailnya. Jadi nanti penyakitnya tetap bisa diturunkan atau diwariskan gitu. Nah, jadi jika kita mempunyai penyakit ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya, agar penyakitnya tidak bisa
diteruskan ke pewaris-pewaris kita selanjutnya. Nah, salah satu contohnya kita harus menggunakan terapi gen. Nah, untuk terapi gen itu sendiri dilakukan dengan cara memasukkan, mengganti, atau memodifikasi materi gen kita. Jadi, gen kita yang terindikasi sebagai patogen penyakit neurodegeneratif akan diganti atau dimodifikasi menjadi gen yang sehat, sehingga nanti penyakitnya bisa tidak diwariskan seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan terapi gen, kita harus memahami metode secara garis besarnya. Nah, untuk konsep dasar terapi gen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah in vivo, yang kedua adalah ex vivo. Untuk yang in vivo ini adalah kita akan mengidentifikasi bagian gen mana yang menjadi sumber patogen. Nah, setelah kita mempunyai gen dalam kondisi baik, kita masuk atau terapeutik gen, kita masukkan ke dalam vektornya yang berupa virus ataupun non-virus, dan langsung diinjekkan kepada manusianya atau inangnya. Sedangkan untuk metode yang ex vivo itu dilakukan di luar tubuh si inang ataupun di dalam laboratorium. Jadi kita akan mengambil sel si pasiennya dahulu, kemudian kita berikan terapeutik gennya ke dalam sel tersebut, lalu kita amati apakah modifikasinya berhasil. Nah, nanti jika modifikasinya berhasil, maka kita injeksi ulang ke pasien atau inangnya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari dua metode ini, tentu saja ex vivo lebih aman ya, karena dilakukan di luar tubuh, jadi mencegah sel-sel kita yang lainnya istilahnya kalau misalnya ada kegagalan tidak merembet kemana-mana seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip utama dalam terapi gen. Jadi sebelum kita melakukan terapi gen ada beberapa nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi gen target. Kita harus tahu gen sebelah mana, gen yang mana yang menyebabkan penyakit kita. Misal kalau kita penyakitnya Alzheimer atau Parkinson, kita temukan, oh ternyata gen A ini yang menyebabkan. Jadi kita harus memberikan terapeutik gen yang sesuai dengan yang telah kita identifikasi. Yang kedua adalah pemilihan gen terapeutik. Jadi setelah kita mengetahui gen mana yang rusak, kita bisa memilih metodenya. Misalnya mau ditambahkan gen lain. Ketika gen rusak ini ditambahkan gen lain, apakah bisa menjadi tidak rusak ataupun dihambat gennya ini agar tidak diwariskan ataupun dilakukan pengeditan gen. Nah, yang ketiga adalah pemilihan vektor. Jadi, untuk menginjeksikan gen terapeutik itu, kita membutuhkan vektor pembawanya. Pembawanya itu dapat berupa virus ataupun materi non-virus gitu. Untuk virus bisa menggunakan adenovirus, lentivirus gitu. Sedangkan untuk non-virus nanti bisa menggunakan liposom atau plasmid DNA. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi. Pastikan gennya kita itu spesifik yang kita ambil dan yang kita perbaiki. Jadi, ketika kita memperbaiki gen A tidak merembet ke gen B, C, dan D. Jadi, meminimalisir terjadinya mutasi gen yang berlebihan atau yang berbahaya gitu. Terus ketika setelah kita injeksikan gen terapeutik, kita harus lihat apakah ada indikasi efek samping, terus respon imun seperti itu. Berikutnya, jenis utama terapi gen. Terapi gen pada manusia dibagi menjadi dua tipe utama berdasarkan jenis terapi gen sel. Yang pertama, terapi gen sel embrional atau germline. Yang kedua, terapi gen sel tubuh atau somatik. Untuk terapi gen sel embrional atau germline, merupakan modifikasi gen dilakukan pada sel kelamin, sperma atau ovum, sehingga perubahan genetik diwariskan ke generasi berikutnya. Untuk kelebihan, bersifat permanen, berpotensi menghilangkan penyakit genetik dari garis keturunan. Untuk kekurangan, menimbulkan persoalan etika dan moral, resiko jangka panjang terhadap keturunan sulit diprediksi. Lalu untuk terapi gen sel tubuh atau somatik, merupakan transfer gen fungsional ke sel tubuh pasien, misalnya sel darah, hati, paru-paru, atau jaringan otot.
untuk memperbaiki fungsi organ. Untuk kelebihan, tidak diwariskan ke keturunan. Target terapi lebih spesifik, berpotensi mengobati penyakit seperti kanker, hemofilia, dan fibrosis kistik. Untuk kekurangan, efek terapi dapat bersifat sementara, resiko respon imun terhadap vektor kemungkinan integrasi gen di lokasi DNA yang tidak tepat. Berikutnya, mekanisme umum terapi gen. Yang pertama, terapi gen menggunakan vektor berupa virus yang dimodifikasi atau nanopartikel non-viral untuk membawa gen terapeutik. Yang kedua, gen terapeutik berfungsi menggantikan gen rusak, menonaktifkan gen penyebab penyakit atau mengaktifkan gen penekan tumor. Kemudian yang ketiga, proses dilakukan melalui metode in vivo atau langsung ke tubuh pasien, atau vivo sel modifikasi di luar tubuh lalu ditransplantasikan kembali. Setelah mekanisme umum terapi gen, berikutnya merupakan terapi menggunakan vektor AAV. Perlu diketahui, vektor AAV merupakan vektor viral yang banyak digunakan karena relatif aman dan stabil. Vektor AAV membawa gen terapeutik ke sel target tanpa menyebabkan penyakit. Gen yang dilepaskan diekspresikan menjadi protein fungsional untuk menggantikan gen yang rusak. Berikut tabel mengenai alur proses terapi gen. Yang pertama, penentuan gen terapeutik. Proses terapi gen dimulai dengan identifikasi gen terapeutik, yaitu DNA normal yang berfungsi menggantikan atau memperbaiki gen pasien yang rusak atau bermutasi dan menyebabkan penyakit. Kemudian, yang kedua, pemasukan gen ke dalam faktor virus. Gen terapeutik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam vektor virus. Pada gambar ditunjukkan menggunakan AAV. AAV dipilih karena mempunyai sifat tidak bersifat patogen, relatif aman, dan efisien mengantarkan gen ke sel target. Berikutnya, yang ketiga, enkapsulasi gen dalam AAV. Gen yang telah dimasukkan akan dienkapsulasi atau dibungkus oleh kapsid virus AAV sehingga terlindungi dan siap dikirim ke dalam tubuh pasien. Lalu, untuk alur proses yang keempat, yaitu pemberian terapi ke pasien. Vektor AAV yang membawa gen terapeutik kemudian diberikan kepada pasien, misalnya melalui injeksi intravena atau langsung ke jaringan target. Kemudian untuk alur proses yang kelima, pengantaran gen ke sel target. Setelah masuk ke tubuh, AAV menuju sel target dan berikatan dengan reseptor protein pada permukaan sel, sehingga virus dapat masuk ke dalam sel. Kemudian untuk alur proses keenam, pelepasan gen di dalam sel. Di dalam sel target, AAV melepaskan materi genetik atau transgen ke dalam sel, biasanya menuju inti sel. Kemudian untuk yang ketujuh, ekspresi gen terapeutik. Gen terapeutik yang telah masuk kemudian ditranskripsi menjadi mRNA atau menjadi protein fungsional. Kemudian yang ke-8, produksi dan sekresi protein terapeutik yang bekerja di dalam sel dan memberikan efek terapeutik pada jaringan lain. Dan pada alur proses terakhir yaitu penyakit berhasil diterapi dengan adanya protein fungsional yang dihasilkan dari gen terapeutik. Fungsi sel kembali normal, gejala penyakit berkurang atau hilang, proses patologis dapat dihentikan atau diperbaiki. Selanjutnya, aplikasi terapi gen pada penyakit genetik. Penyakit genetik yang pertama ada hemofilia, metode dan vektor lentivirus berbasis sel punca atau adenoacetic-virus AAV, juga menggunakan CRISPR-Cas9 pada iPSC. Untuk hasilnya, produksi faktor koagulasi F8 seumur hidup dan perbaikan kesalahan genetik pada faktor F8 atau F9. Untuk indikasinya itu kelainan pembekuan darah akibat mutasi genetik. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 1. Untuk metodenya terapi mesenchymal stem cell atau MSC autologis berbasis gen. Untuk hasil mengurangi kebutuhan insulin secara signifikan, bahkan pasien itu bisa tidak memerlukan insulin sama sekali. Untuk indikasi penderita diabetes mellitus tipe 1. Penyakit yang berikutnya ada hemoglobinopati. Untuk metode transfer lentivirus ex vivo dari gen beta globin terapeutik ke sel induk hematopoietik. Untuk hasil menghambat polimerisasi HBS dan berfungsi sebagai biomarker fungsional. Untuk indikasinya gangguan gen beta globin atau sintesis struktur beta globin abnormal. Selanjutnya ada penyakit DMD. Metodenya
penggantian gel distrofin atau transfer gen mikrodistrofin menggunakan vektor AAV. Untuk hasil, membangun kembali fungsi otot dan menunjukkan keberhasilan menjanjikan dalam uji klinis awal. Untuk indikasi, kelainan terkait kromosom X akibat mutasi pada gen distrofin. Selanjutnya, ada CF atau sitis fibrosis. Untuk metodenya, pengiriman transgen CVTR dengan vektor permisif saluran nafas langsung ke paru-paru untuk hasil memodifikasi penyakit pada organ paru-paru yang terkait dengan mortalitas. Untuk indikasinya, penyakit akibat mutasi pada gen CVTR yang mengganggu saluran ion. Penyakit yang berikutnya ada sickle cell disease dan beta thalassemia. Untuk metodenya, teknologi gene editing CRISPR-Cas9 digunakan untuk menonaktifkan gen BCL11A sehingga meningkatkan produksi hemoglobin fetal HbF yang menggantikan hemoglobin abnormal. Untuk hasil, penurunan drastis episode nyeri pada sickle cell disease dan bebas transfusi pada pasien beta thalassemia. Untuk indikasinya penyakit akibat darah genetik. Kemudian penyakit yang berikutnya ada kanker. Untuk metodenya itu pendekatan ex vivo di mana sel T pasien dimodifikasi secara genetik untuk mengekspresikan CAR yang mengendali antigen spesifik sel kanker. Untuk hasil itu remisi lengkap pada pasien leukemia dan limfoma refrakter dengan tingkat keberhasilan tinggi pada pasien yang gagal kemoterapi. Untuk indikasinya penyakit akibat leukemia, limfoblastik akut, dan limfoma sel B. Untuk selanjutnya ada metodologi terapi gen, terbagi atas 4. Yang pertama ada tipe terapi. Tipe terapi ini terbagi menjadi terapi somatik, di mana efeknya itu hanya terbatas pada individu pasien. Dan terapi germinal atau sel kelamin yang dapat membawa perubahan ke generasi berikutnya. Kemudian ada teknik penghantaran, itu terbagi atas 2 juga. Yang pertama ada ex vivo, sel di mana diambil dari tubuh pasien, dimodifikasi secara genetik di laboratorium, lalu dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien. Kemudian yang kedua ada in vivo, materi genetik fungsional dimasukkan langsung ke dalam sel atau jaringan tubuh pasien dengan menyuntikkan secara intravena, intramuskular, atau melalui inhalasi. Selanjutnya yang ketiga ada mekanisme kerja, mencakup 5 strategi utama, yaitu memasukkan atau mengganti gen, menghambat atau memblokir gen, reparasi atau modifikasi gen, peningkatan gen, serta pemusnahan sel yang sakit. Kemudian yang keempat ada sistem vektor. Itu menggunakan vektor virus seperti retrovirus, adenovirus, AAV, lentivirus, dan vektor non-virus seperti plasmid atau nanopartikel. Selanjutnya, regulasi dan batasan hukum. Yang pertama, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advance. Ilmu terapi gen yang menggunakan vektor virus seperti AAV atau lentivirus wajib mengikuti pedoman penilaian ini untuk mendapatkan izin edar di Indonesia. Yang kedua, Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik atau CPOB. Metode ex vivo harus dilakukan di laboratorium yang memiliki sertifikat CPOB khusus sel dan gen. BPOM mengatur agar proses manipulasi genetik di luar tubuh pasien tetap steril dan tidak terkontaminasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menjadi payung hukum bagi BPOM untuk mengawasi teknologi genomik. Di sini diatur bahwa setiap pemanfaatan teknologi kedokteran atau terapi gen harus mengutamakan keselamatan pasien dan dilarang untuk tujuan yang melanggar etika kemanusiaan. Untuk selanjutnya, batasan-batasan etika dan hukum. Yang pertama, keselamatan pasien dan prinsip non-malefacence. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017, keselamatan pasien mencakup penilaian risiko, identifikasi dan mitigasi risiko, serta pelaporan dan analisis
insiden untuk mencegah cedera akibat kesalahan, menurut Kementerian Kesehatan nomor 2017. Yang kedua, persetujuan informasi atau Information Consent sebagaimana diatur dalam UU Pasal 293 Nomor 17 Tahun 2023. Setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan pasien setelah menjelaskan yang jelas mengenai diagnosis, risiko, manfaat, alternatif, dan prognosis pengobatan menurut pemerintah pusat. Yang ketiga, keadilan akses. Prinsip keadilan dan dalam etika kesehatan menekan bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis berhak mendapatkan manfaat dan inovasi medis. Namun, biaya terapi gen yang tinggi membuat aksesnya terbatas pada kalangan tertentu, menurut Qualianis 2021. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diperoleh poin-poin penting, yaitu terapi gen merupakan salah satu pendekatan medis berbasis biologi sel dan molekuler yang bertujuan untuk mengatasi penyakit genetik dengan memperbaiki, mengganti, atau memodifikasi materi genetik secara langsung pada tingkat sel. Pendekatan ini mungkin penanganannya penyakit tidak hanya pada gejalanya, tetapi juga pada penyebab utamanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terapi gen memiliki potensi yang menjanjikan dalam pengobatan sejumlah penyakit genetik seperti hemofilia dan thalassemia, diabetes mellitus tipe 1, gen muskular distrofi, dan cystic fibrosis. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait keamanan jangka panjang, risiko biologis, serta keterbatasan akses. Oleh karena itu, diperlukan penerapan terapi gen yang dilakukan secara hati-hati, berbasis ilmiah, serta didukung oleh regulasi yang ketat agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pasien. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan tersebut diperlukan penelitian lanjutan dan uji klinis secara jangka panjang untuk memastikan keamanan dan efektivitas serta dampak terapi gen sebelum dapat diterapkan secara luas dalam praktik klinik. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat regulasi fasilitas serta pendanaan agar pengembangan terapi gen berjalan sesuai dengan standar etika dan dapat diakses secara lebih merata oleh masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan, akademisi, dan mahasiswa diharapkan terus meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai terapi gen agar pemanfaatannya dilakukan secara bertanggung jawab dan berbasis bukti ilmiah. Demikian pemaparan materi mengenai terapi gen dalam pengobatan penyakit genetik yang dapat kami sampaikan. Kami berharap video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran terapi gen dalam perkembangan ilmu biologi sel dan molekuler. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat.